Baik, Kang Jody, ini kunci suksesnya mungkin boleh disampaikan ke teman-teman yang hadir. Ini bagaimana untuk tetap istiqomah, konsisten. Karena biasanya tuh udah 1 tahun, 2 tahun usaha, ada aja ujian gitu kan. Nah ini untuk tetap bertahan dan terus berjalan, silakan Kang. Kalau di awal-awal dulu saya tuh sama istri selalu bersyukur. Alhamdulillah itu selalu, karena saya tinggal di rumah itu, kemudian jualan stik juga di rumah itu. Jadi kalau stik yang gak laku ya alhamdulillah dimakan sendiri. Jadi selalu bersyukur tiap hari bisa makan stik. Tapi ini salah satu yang saya sama istri saya selalu syukuri. Seberapapun yang didapat itu ya alhamdulillah, kita gak pernah ngeluh, gak pernah merasa itu sedikit. Beberapa kali ini ada teman-teman datang ke saya, kemudian saya nanya berapa omsetnya. Wah dikit mas, baru 500.000. Dia bilang 500.000 itu sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya di @jody_waroeng, saya pernah upload omsetnya Waroeng Stick and Shake zaman pertama kali buka selama setahun. Itu Bapak Ibu bisa lihat omsetnya itu benar-benar cuma 10.000, 15.000, bahkan pernah satu hari nggak ada omsetnya. Saya udah masak banyak. Kalau stick itu kan kita harus nyiapin sausnya dulu, udah masak banyak. Kemudian Sabtu malam Minggu tahu-tahu hujan deres. Kalau hujan deres itu kuliner buat mahasiswa mahasiswi tahun 2000 dulu, belum ada Gojek, belum ada Grab. Jadi kalau udah hujan deres itu pasti sepi. Itu pun alhamdulillah saya sama istri itu selalu ya bersyukur. Karena memang dari dulu tuh susah terus itu. Itu kunci sukses saya dari awal itu, ketika teman-teman mulai usaha, bersyukur. Itu yang paling utama. Asal kita kenal sama Allah, insya Allah kan yang ngasih rezeki kita ini Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi banyak minta aja udah. Kalau saya sih benar-benar banyak minta karena udah nggak ngerti mesti apa. Sekolah juga nggak lulus, wisuda nggak pernah. Kemudian gimana caranya ngembangin usaha? Alhamdulillah Waroeng Stick and Shake udah 20 tahun. 20 tahun, cabangnya 94 kalau nggak salah. Karyawannya ada 1.700. Masya Allah. 10 tahun yang lalu itu saya sebenarnya udah mutusin pensiun. Saya ketika dengar Ustadz Yusuf tausiah tentang rumah tafid, itu jadi motivasi saya. Saya tuh kepingin anak-anak saya itu jadi penghafal Quran. Lingkungan anak-anak saya itu lingkungan penghafal Quran. Saya main ke sini ke Darul Tauhid itu juga saya senang. Lihat lingkungannya, kemudian wah ini kok keren punya lingkungan seperti ini. Anak-anak juga temennya anak-anak yang penghafal Quran. Nah kemudian 10 tahun yang lalu ketika cabangnya Waroeng itu masih sekitar 30-40, saya mutusin saya keluar deh. Saya pensiun dari Waroeng Stick and Shake. Saya kepingin bangun rumah tafid. Kemudian saya sewa rumah di dekat rumah saya. Kemudian saya bangunlah itu rumah tafid. Pada saat saya awal bangun itu saya bingung tuh, karena saya yang nggak ada basicnya pesantren nih mas. Saya sama istri saya nggak ada basic pesantren, tapi kepingin punya pesantren. Akhirnya bingung kan, nyari guru nggak ngerti gimana caranya, nyari santri gimana. Rumah tafid udah ada, udah kita tulisin rumah tafidku Deresan Jogja. Nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Nah saya pada saat itu kemudian ada Ustadz Yusuf ceramah di Semarang. Nah saya ke Semarang kemudian ketemu Ustadz Yusuf, apa yang beliau sampaikan ke saya? Udah mas gampang, nyari ustadz, nyari santri gampang. Gimana caranya Ustadz? Sujud aja minta sama Allah. Saya batin saya kalau ini sih gampang ini. Ngomongnya gampang tapi gimana? Ya udah, sujud aja minta sama Allah. Pada saat itu Ustadz Yusuf ngasih saya mobil. Bayangin ya Bu ya, saya mau nyerahin rumah tafid, Ustadz Yusuf ngasih saya mobil. Mas ini mobil bawa, jual buat ngembangin rumah tafid. Oh siap Ustadz. Saya pulang dari Semarang balik ke Jogja itu bawa mobil lagi, sedekahan dari Ustadz Yusuf. Kemudian sampai di perjalanan saya sama istri saya mikir, kita ini mau balikin rumah tafid, tapi kok malah ditambahin mobil lagi. Terus gimana nih, ceritanya gimana nih? Bingung saya, iya bener juga ya, gimana nih? Akhirnya sampai Jogja mobil itu kita jual, saya nyewa rumah lagi, rumah tafid yang satu belum jalan. Karena saya dapat amanah mobil, saya sewain rumah lagi di kampung Deresan. Nggak ada santrinya, nggak ada gurunya. Saya sama istri saya pada saat itu benar-benar ngikutin Ustadz Yusuf. Saya sujud, saya minta sama Allah, ya Allah, saya udah punya rumah, saya udah bisa sedekah. Tolong dong kasih ustadznya, kasih ustazahnya, kasih santrinya. Cuma itu yang saya lakukan. Terus kayak gitu terus, kemudian Allah hadirin tuh ustadznya. Ada salah satu ustadz, ini bukan ustadz sih sebenarnya. Beliau itu ngikutin Instagram saya, kemudian pengen belajar bisnis sama saya. Tapi beliau ketemu saya itu tunanetra nih Mas Iman.
Karena tunanetra saya mikir ini pasti ini ngafal Quran nih. Nah beliau nanya ke saya, Mas, saya mau belajar ngafal Quran di rumah tahfidz. Oh siap Ustaz. Kemudian Ustaz punya hafalan berapa? Saya sudah punya hafalan 3 juz. Kemudian saya kepingin nambah lagi. Oh ya siap. Saya langsung bilang, rumah tahfidz kita ini kebetulan nih Ustaz, belum ada ustadznya, baru aja ustadznya keluar nih. Gimana kalau Ustaz belajar di sini sekaligus ngajarin? Akhirnya apa? Allah datengin tuh Ustadz Yitno tunanetra, sekarang jadi direktur kesantriannya Pesantren Sahabatku. 10 tahun yang lalu itu awalnya dari rumah tahfidz yang saya nggak ngerti gimana caranya. Tapi kemudian cara itu yang saya pakai terus. Rumah tahfidz nggak ngerti gimana caranya, ya udah sujud aja minta sama Allah, Allah hadirin tuh. Ketika saya bingung nih usaha gimana nih sepi, ya udah minta aja sama Allah, sujud aja minta sama Allah, gimana caranya. Tapi alhamdulillah jalannya ada aja gitu loh. Jalannya ada aja, rumah tahfidznya alhamdulillah jalan. Dan sekarang rumah tahfidz itu 10 tahun ini alhamdulillah jadi pesantren sahabatku. Ada 500 santri, ada pengusaha-pengusaha yang ikut support jadi orang tua asuh termasuk abnormal tadi itu. Dan jadi saya nggak sendirian tapi banyak yang support. Nanti kapan-kapan ibu-ibu saya undang buat main ke pesantren sahabat. Titip doanya buat pesantren sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini yang jadi jalan untuk mendapat keberkahan dan kunci suksesnya Kang Jody ya, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya Kang Kiki, boleh disampaikan juga kan tadi salah satu kendalanya adalah modal. Nah biasanya memang pada umumnya udah mau usaha tapi terkendala aduh modalnya dari mana gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah kalau di Darut Tauhid ada Kopontren Darut Tauhid. Nah bisa jadi sinergi untuk berwirausaha bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin boleh disampaikan semangat untuk ketika sudah ada keinginan usaha, tapi supaya tetap lanjut. Karena kalau misalnya cuman pingin aja nggak jalan-jalan gitu nih Kang Kiki, boleh silakan Kang. Ya, sebagian besar ketika saya bertemu dengan banyak UMKM yang sedang merintis usahanya, kesulitan pertama itu pasti permodalan. Permodalan karena selalu bertanya, saya bingung punya keinginan tetapi selalu kepentoknya itu adalah nggak punya modal. Nah alhamdulillah di sini ada Kopontren ya bisa membantu langsung dengan bisa langsung ditanyakan ke Kopontren ya seperti itu. Dan itu juga sama seperti saya pertama kesulitan, tapi waktu itu saya dengan orang tua ya kebetulan langsung dibantu. Dan ini adalah kunci sukses yang saya punya sebenarnya yaitu adalah doa orang tua. Kebayang Ibu ya, dulu saya itu awalnya dari keluarga pegawai negeri, bukan dari keluarga pengusaha. Jadi ketika anaknya waktu itu ingin ada keinginan punya usaha, orang tua tuh tidak mendukung. Jadi buat apa? Udah daftar PNS katanya ya. Jadi gak usah jadi pengusaha, mau jualan coklat di Garut, siapa yang mau beli katanya gitu ya. Saya tuh nggak ada dukungan. Tapi waktu itu ya karena ibu saya, ini adalah yang saya pegang karena ibu saya yang ngasih saya pinjam tabungan, ibu saya yang mendoakan. Saya sadar sampai saat ini ibu saya adalah kunci kenapa saya bisa berhasil. Masya Allah. Luar biasa, ibu saya benar-benar mendampingi saya sampai saat ini. Walaupun saya sekarang usia udah hampir mau 40 tahun, saya masih kayak anak kecil. Saya masih dimarah-marahin apa, tapi saya menurut saja sama ibu saya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa buat saya karena saya tidak pernah membayangkan sebelumnya menjadi punya usaha sampai saat ini. Dan saya juga tidak membayangkan bisa mengembangkan usaha saya sampai ke Yogyakarta, ke Bali, ke luar Pulau Jawa. Yang awalnya mimpi saya hanya mengembangkan di Garut saja. Tetapi dengan berkat ridho dan doa dari orang tua, dari ibu saya terutama, ini yang membuat saya menjadi sebuah keyakinan, sebuah doa dan sebuah jalan buat saya juga memperbaiki diri bahwa ternyata tidak ada hal yang tidak mungkin. Saya banyak yang tanya apa yang membuat Kang Kiki bisa yakin dan terus berjalan dan sukses. Saya langsung minta doa dari orang tua, ya, dan berkomunikasi juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita inginkan, sama seperti Kang Jody juga selalu saya punya keinginan untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah di Garut saya juga bekerja sama dengan Darut Tauhid Garut. Saya juga mempunyai program di perusahaan itu setiap hari Jumat pengajian.
dengan semua karyawan yang di Garut supaya kita semua bersinergi untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu perjalanan hijrah di yang saya jalankan di Garut dan bersama dengan tim saya di PT Tama Coklat Indonesia. Lalu kalau berbicara modal, tadi saya juga sedikit mengutip dari Kang Dimas Seto ya. Kalau saya bercerita tentang pengusaha itu ada yang berhasil terus. Kalau saya cerita yang bagus-bagusnya pasti semangat pengen jadi pengusaha. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak juga harus tahu, selama saya kurang lebih 10 tahun menjadi pengusaha, tidak hanya manisnya aja yang saya dapat. Saya beberapa kali ditipu ya, dari mulai uang 50 juta sampai 2 miliar Bu. Baik. Kebayang saya taunya kan cuma ngaduk coklat, tiba-tiba saya harus ngaduk semen, bikin pabrik, itu juga PR banget. Tetapi waktu itu ya karena saya nggak ngerti tentang bangunan dan sebagainya, saya kena tipu oleh kontraktor ketika membangun pabrik yang akhirnya saya berpikir ini pasti ada yang salah dengan apa yang saya jalankan. Baik. Jadi saya selalu mengambil hikmah dari apa yang saya alami. Ketika saya mengalami kesulitan, saya berarti ini saya akan naik kelas, saya harus mengevaluasi apa yang salah dengan usaha saya. Jadi memperbaiki lagi. Masya Mungkin Allah. itu ya. Terima kasih. Mungkin sekilas saja Kang terakhir closing statement saja untuk nasihat di siang hari ini, silahkan Kang. Tadi udah semua saya pikir ya, mungkin tambahan terakhir doa kali ya. Bapak Ibu tadi kalau Mas Kiki minta doa dari Ibu, kemudian kalau saya dari mana-mana. Doa dari mana-mana. Ibu paling the best, kemudian saya punya 1.700 karyawan. 1.700 karyawan itu yang saya jadiin kekuatan doa. Saya bangun program spiritual company di perusahaan saya. Jadi itu saya jadiin karyawan saya itu santri-santri yang pada ngafal Quran. Jadi tiap hari mereka harus berdoa buat keluarga besarnya. Ketika ada karyawan di Medan sakit, dia bisa ngirim WhatsApp ke manajernya, manajer ngirim ke pusat, kemudian 1.700 karyawan itu ikut mendoakan semua. Jadi ini jadi kekuatan doa 1.700 karyawan. Kemudian pesantren juga jadi kekuatan doa baru lagi, ada 500 santri, kemudian ada ribuan santri lain yang nggak mukim. Itu setiap habis selesai hafal Quran, saya buat SOP harus berdoa buat saya. Masya Allah. Yang utama harus berdoa buat yang orang tuanya, ustadzahnya. Jadi ya paling enak jadi ustadzah. Masya Allah. Paling enak. Saya pamitan Bapak Ibu sekalian, nanti selanjutnya saya serahin ke kembaran saya dan sahabat saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.